Amin, jemaat sekalian. Selamat pagi untuk yang di rumah maupun yang hadir di sini. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Wah, sepi sekali ya. Tidak mendengar feedback dari jemaat yang bernyanyi, yang amin, yang berdoa. Tetapi kita ya dalam kondisi yang luar biasa ini, apa yang tersedia bagi kita pakai. Tersedia ada streaming lewat internet, kita pakai. Tetapi tentunya tidak ada yang lebih baik, yang lebih menyenangkan daripada duduk bersama-sama, nyanyi sama-sama, bersekutu bersama-sama. Oke, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Di dalam surat Efesus pasal yang kelima, surat Efesus pasal yang kelima, kita akan baca ayat yang ke-16. Satu ayat saja, pendek sekali, tetapi penting sekali. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Dan Bapak Ibu, Saudara sekalian yang di rumah, silakan sama-sama membuka Alkitab, dan kita akan baca bersama-sama. Oke, dalam hitungan yang ketiga, Efesus pasal 5 ayat 16. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ada banyak kasih karunia yang kami nikmati. Kami masih bisa hidup satu hari lagi, dan kami masih bisa berbakti kepadamu. Walaupun untuk sementara kami tidak mampu untuk berkumpul seluruh jemaat di satu tempat, melainkan harus terpencar-pencar dan lewat streaming internet, tetapi kami percaya bahwa Engkau mengizinkan ini terjadi demi kebaikan kami. Dan biarlah melalui pembelajaran kami akan firman Tuhan, baik itu di hari Minggu, ataupun hari Rabu, ataupun hari-hari biasa, melalui pembelajaran Alkitab, kami bisa menjadi semakin kuat dan mantap mengetahui apa kehendak-Mu, dan kami juga memperoleh kesempatan untuk mempraktekkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Efesus pasal 5 ayat 16 ini mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana menurut Anda? Apakah hari ini jahat? Apakah hari ini sulit? Apakah hari ini, tadi sudah disinggung oleh Pak Sohento, sudah makin mendekat kepada akhir zaman? Bagaimana menurut Anda? Karena kalau menurut penulis dari kitab Efesus, yaitu Rasul Paulus, zaman dia saja sudah jahat, apalagi kalau zaman sekarang kita makin jahat lagi. Kalau zaman dulu sudah dekat dengan akhir zaman, apalagi hari ini zaman kita semakin dekat lagi. Kalau zaman dulu sudah sulit, apalagi zaman sekarang. Jadi bagaimana menurut Anda, apakah hari ini kita sedang mengalami kesulitan? Ya. Kemungkinan banyak orang akan berkata, oh ya, adanya pandemi ini membuat kita mengalami kesulitan. Bisa saja. Tetapi di dalam Alkitab ada banyak kisah yang menceritakan tentang kesulitan. Ya, menceritakan tentang keadaan yang sangat sulit. Contohnya misalnya di dalam kitab Esther, oh, seluruh bangsa Israel berada di dalam tekanan yang luar biasa, di mana ada musuh, Haman, yang berusaha untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Dan mereka harus berpuasa, mereka harus berdoa, mereka harus berharap kepada Tuhan, dan tidak ada yang bisa menolong mereka selain Tuhan. Kesulitan yang besar. Daniel juga, ya, teman-temannya harus menghadapi dapur api, Daniel sendiri menghadapi gua singa, tantangan di mana-mana. Di zaman perjanjian baru, zaman perjanjian baru jangan dibilang lagi ya, rasul-rasul mengalami penganiayaan dan lain sebagainya. Tetapi, walaupun di dalam Alkitab, mungkin perlu air juga. Ada, ada, sudah disediakan oleh Tuhan. Pak Soento ketinggalan aja padahal. Tinggal sedikit itu.
Oke. Sampai mana tadi? Oh ya. Walaupun di dalam Alkitab lebih banyak cerita-cerita tentang tantangan dan kesulitan, tetapi hampir semuanya itu bisa diatasi. Semuanya itu bisa dikalahkan. Ya. Bahkan ada lebih banyak cerita-cerita di dalam Alkitab tentang kesulitan daripada tanpa kesulitan. Ya. Jadi sikap di dalam Alkitab menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, sama sekali bukan melarikan diri, ya. Sama sekali bukan meminta berdoa kepada Tuhan, tolong lenyapkanlah semua rintangan, semua tantangan, semua kesulitan. Bukanlah takut, bukan cemas, bukan kecewa kalau menghadapi kesulitan, tidak. Ya. Tetapi sikap di dalam Alkitab itu kita dapatkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-10. Saya bacakan di situ, luar biasa sekali. 2 Korintus pasal 12. Ini bisa menjadi moto kita. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oh, sikap orang Kristen, sikap yang alkitabiah menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan adalah jikalau kita berada di dalam kelemahan, Tuhan yang kuat justru akan bekerja. Saudara, justru Tuhan memakai kesulitan, memakai tantangan, lalu kemudian membalikkannya, mengubahnya menjadi suatu kebaikan. Ini sudah kita baca berkali-kali di dalam Alkitab. Jadi Tuhan mampu mengambil suatu situasi yang buruk kemudian Tuhan ubah, mungkin Tuhan goreng, Tuhan panggang, Tuhan apain gitu ya, nggak tahu. Tetapi ujung-ujungnya jadi sesuatu yang baik. Kalau dalam bahasa Indonesia ada pepatah, ada macam-macam pepatah di berbagai bahasa, misalnya kesempatan dalam kesempitan, yang memancing dalam air keruh dan lain sebagainya. Tuhan adalah masternya. Tuhan adalah master untuk memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Dan saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat juga, untuk melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini, apakah itu kesulitan atau tantangan, itu bisa jadi suatu kesempatan. Ya, kita bisa melihatnya dengan dua cara. Satu, kita menggerutu, ya, kita merasa kesulitan, kita marah-marah, kita kecewa, atau kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan. Dan Tuhan mengizinkannya dengan suatu tujuan. Ya. Dan Tuhan ingin mengubah kesulitan itu menjadi suatu kebaikan bagi kita. Oke, jadi pandemi yang kita hadapi sekarang ini bisa kita kategorikan suatu kesulitan. Ya. Banyak orang yang di PHK, ada orang yang sakit. Ya. Kalau sudah sakit, walaupun bukan sakit karena corona, pun merasa susah, ya kan, karena rumah sakit dan lain sebagainya, kesulitan. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita lakukan supaya di dalam kesempitan ini kita dapat mempergunakan kesempatannya? Hari ini saya ingin membagikan 3 hal. Yang pertama, saudara, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini adalah aktivitas rohani di dalam rumah. Aktivitas rohani di dalam rumah. Nah, aktivitas rohani di dalam rumah bukan hal baru lagi. Di dalam zaman orang Kristen masih awal-awal di situ, masih zaman para rasul, zaman murid yang awal-awal itu, mereka tidak berani berkumpul secara terbuka. Kenapa? Karena takut. Ya, takut kepada orang-orang Yahudi, karena mereka akan digerebek, ya, karena mereka akan dibubarkan, bahkan mereka akan ditangkap. Oleh sebab itu mereka berkumpul di mana? Mereka berkumpul di rumah. Ya, di rumah-rumah, kadang-kadang bahkan harus pindah-pindah rumah. Kita membaca bagaimana ada rumah dari Ibu Markus yang pernah dipakai, ada rumahnya siapa lagi yang pernah dipakai. Rupanya aktivitas rohani di dalam rumah merupakan hal yang umum pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita baca, mereka pada waktu awal-awal itu, mereka mengalami tekanan. Tadi saya minta Pak Soento membacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kalau Anda baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes baru saja menyembuhkan seorang yang lumpuh di gerbang bait suci. Tetapi justru karena itu mereka ditangkap, diancam supaya jangan lagi berbicara di dalam nama itu. Ya,
di dalam nama itu. Mereka bahkan tidak mau menyebut nama Yesus. Mereka bilang nama itu jangan kamu sebut-sebut, jangan kamu ajarkan, jangan kamu sebarkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh para rasul? Mereka bisa saja takut. Ya. Mereka bisa saja, oh kalau gitu kita jangan lagi deh. Ya. Kita mengikuti saja anjuran dari imam-imam dan tua-tua dan para pemimpin negeri kita. Tetapi tidak. Ya, apa respon mereka? Kita melihat bahwa mereka justru mendapatkan keberanian. Dan mereka berkata di ayat yang ke-19, ya, silahkan kamu nilai sendiri, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Oh, ketika mereka membulatkan tekad mereka untuk melakukan apa yang mereka tahu sebagai kebenaran, maka lihat efeknya. Nah, kita tadi sudah baca di ayat yang ke-23 sampai 31. Sesudah dilepaskan Petrus dan Yohanes kembali kepada teman-teman, lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada kepala dan tua-tua kepada mereka. Kemudian ayat yang ke-24, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, dan seterusnya. Oh, mereka berdoa. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka sehati dan sepikir. Mereka bersama-sama, ada kesatuan di dalam jemaat itu, di antara murid-murid Tuhan Yesus. Kita melihat mereka sekarang berfokus kepada Tuhan, berfokus pada firman Tuhan. Di sini doanya saja mengutip dari firman Tuhan. Berfokus kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan? Dan Tuhan memberkati mereka. Mereka ditambahkan lagi keberanian. Ya, ditambahkan lagi apa? Roh Kudus. Katanya mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oh, luar biasa, saudara. Efeknya luar biasa. Andai saja gereja atau jemaat hari ini mengalami hal yang sama. Semakin rajin berdoa, semakin erat, semakin sehati sepikir, semakin fokus pada Tuhan, semakin giat memberitakan Injil. Oh, betapa jemaat akan maju. Tetapi tahukah Anda bahwa kesempatan itu ada sekarang? Ada sekarang. Ya. Kesempatan itu sekarang ada di depan kita. Karena ada tekanan. Memang hari ini kita tidak bisa berkumpul, bukan karena dikejar-kejar pemerintah, bukan karena dikejar-kejar orang Yahudi, tetapi karena kita dikejar-kejar virus, ya, dan virusnya nggak kelihatan. Nah, kita nggak melihat virusnya kejar-kejar kita, tetapi memang ada bahaya di luar sana. Dan ada bahaya, dan kita melakukan apa yang terbaik untuk melindungi diri kita. Tetapi dengan adanya tekanan ini, apakah ada kesempatan? Oh ya, ada kesempatan, saudara. Kita bisa merasa malas. Ini salah satu respon kita. Ya, bisa malas. Ya, kalau nggak nonton di Facebook juga nggak ada yang tahu kan. Ya, saya bilang aja, oh ya lagi belum sempat, lagi sibuk, nanti saya. Tapi benar nanti ditonton apa enggak? Enggak tahu. Tidak ada yang tahu. Anda putarkan, tetapi lalu kemudian Anda taruh di situ, Anda melakukan aktivitas yang lain, mengerjakan kegiatan yang lain, tidak ada yang tahu kan? Jadi, segala macam apa yang bisa kita lakukan? Oh, silakan ikuti secara online, streaming. Tetapi kalau respon kita malah menjadi malas, malah menjadi mundur, maka kita akan makin lama makin mundur dan makin mundur. Kalau seandainya jemaat zaman mula-mula itu makin lemas, makin malas, makin mundur, bubar, saudara. Ya, bubar. Maka tidak akan ada kekristenan hari ini. Tetapi untung mereka bertekad untuk melakukan apa yang benar. Mereka mendapatkan keberanian itu. Karena roh yang diberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan ketertiban. Membangkitkan keberanian. Membangkitkan semangat. Membangkitkan hidup di dalam diri kita. Nah, saudara, kalau kita menyadari bahwa ini adalah tantangan yang Tuhan izinkan untuk menguji iman anak-anaknya.
maka sesungguhnya kita bisa mengubah ini menjadi suatu kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, berbuat apa yang benar. Untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya masih setia kepadamu. Bahwa saya masih mengasihi Engkau. Bahwa saya masih rindu untuk berjemaat bersama-sama. Walaupun saya tidak bisa hadir secara fisik, tetapi hati saya rindu Tuhan. Inilah kesempatan kita. Jadi, walaupun tidak bisa hadir secara fisik, tetapi seluruh keluarga bisa turut mengikuti lewat online streaming, seperti yang Bapak Ibu di rumah sedang lakukan sekarang. Ya. Nah, ini merupakan aktivitas keluarga, menjadi aktivitas rohani di dalam rumah tangga. Nah, saudara, kalau misalnya keluarga duduk sama-sama, keluarga bernyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, oh, betapa indahnya. Ya. Betapa ini akan mempererat di dalam keluarga, akan memberikan rasa kebersamaan di dalam keluarga. Dan mengapa ini harus dibatasi hanya pada hari Minggu jam 10 saja? Tidak. Ya. Sesungguhnya aktivitas keluarga ini bisa dilakukan bahkan hari-hari sesudahnya. Kita bisa berdoa bersama-sama, ya. Keluarga bisa berdoa bersama, kita hari Rabu malam ada kebaktian doa Rabu malam. Jadi keluarga bisa berdoa sesuai dengan pokok doa ya, yang sudah diberikan setiap minggu. Atau Anda bisa berdoa sendiri di dalam keluarga Anda masing-masing, di rumah Anda masing-masing. Oh, luar biasa sekali. Nah, saudara, setiap keluarga bisa melakukan, melanjutkan ya, aktivitas rohani di dalam keluarga itu. Bisa berdoa bersama-sama, bisa membaca Alkitab bersama-sama, bisa bernyanyi bersama-sama. Kalau Anda membeli buku Humnoi kita, ya, Anda bisa menyanyi sama-sama dipakai buku kita. Oleh sebab itu, peraturan pemerintah ya, pembatasan sosial besar-besaran, lockdown atau apa, sesungguhnya tidak bisa membatasi aktivitas rohani kita secara pribadi. Dan seharusnya tidak juga menghalangi aktivitas rohani secara keluarga. Ya, secara keluarga. Dan saya akui bahwa yang berperan penting di sini adalah orang tua, terutama ayahnya. Seperti Petrus pada waktu itu, memimpin rasul-rasul yang lain, memimpin teman-teman yang lain untuk bersemangat, memimpin mereka untuk melakukan hal yang benar. Demikian juga sekarang orang tua, terutama ayah, memimpin anak-anaknya yang memberikan contoh. Dan saya yakin apabila kita melakukannya, maka bukan saja iman kita akan bertumbuh, bukan saja keluarga akan semakin erat, tetapi akan semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, ini adalah kesempatan. Tentu saja setiap kesempatan pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, bahkan kadang-kadang seringkali harus ada pengorbanan. Tetapi kesempatan ini bisa kita manfaatkan di dalam kesempitan ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ya, kesempatan belajar firman Tuhan. Seringkali di dalam Alkitab, Tuhan memanfaatkan situasi yang sulit untuk menyampaikan suatu pelajaran. Ya, untuk menyampaikan suatu firman, suatu wahyu yang baru mungkin di dalam Alkitab. Dan misalnya di dalam kitab Kejadian ada Yusuf. Ya. Yusuf dia dari anaknya Yakub yang paling dikasihi, yang memiliki segala sesuatu, bahkan untuk ulang tahun 17-nya dikasih jubah berwarna-warni, kemudian dia terpuruk sampai menjadi budak di Mesir lagi. Bahkan belum cukup rendah, akhirnya diturunkan lagi, masuk ke dalam penjara. Waduh, sudah sampai paling bawah, sudah situasi paling sulit, sudah paling tidak ada harapan. Lalu kemudian Tuhan memberikan dia karunia untuk menafsirkan mimpi. Dan ada 2 orang yang punya mimpi yang dimasukkan penjara bersama-sama dengan Yusuf, juru minum dan juru roti. Lalu kemudian mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf mendengarkan lalu kemudian memberitahukan apa maknanya. Lalu kemudian apa yang diceritakan oleh Yusuf benar-benar terjadi. Nah, ada satu wahyu dari Tuhan. Tuhan kasih tahu sama Yusuf, ada sesuatu firman dari Tuhan. Lalu bukan hanya itu saja, kemudian Firaun mimpi,
Lalu Tuhan kasih lagi pengertian itu kepada Yusuf. Dan kita melihat ini terjadi berkali-kali. Daniel juga mengalami hal yang sama. Dia juga menafsirkan mimpinya Nebukadnezar. Dia sendiri banyak mendapatkan mimpi dan dia tuliskan mulai dari pasal 7 sampai pasal 12. Oh, luar biasa saudara. Di dalam perjanjian baru, para rasul-rasul juga dipakai oleh Tuhan. Di mana ada kesulitan, misalnya di Tesalonika. Oh, di Tesalonika jemaatnya mengalami kesulitan, mengalami penganiayaan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pakai Rasul Paulus, menggerakkan dia, menginspirasikan dia untuk menuliskan suatu surat kepada jemaat di Tesalonika. Kalau ada yang di Korintus yang mengalami kesulitan, ditulisin surat juga kepada jemaat di Korintus dan lain sebagainya. Jadi setiap kali ada kesulitan, disitulah kesempatan buat Tuhan untuk mengajar anak-anaknya. Nah, kita melihat bahwa ini adalah modus operandi Tuhan zaman dulu. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Ya, zaman sekarang juga sama. Tuhan juga memberikan pengajaran kepada kita lewat kesulitan. Ya. Dan ini sebenarnya ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah memang pada saat kita mengalami kesulitan, itulah saat di mana kita paling membutuhkan pengajaran. Kita paling membutuhkan bimbingan Tuhan. Kita paling membutuhkan hikmat, mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Kira-kira di masa depan apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Kita butuh pengetahuan itu untuk menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Jadi pada saat itulah di mana kita paling perlu belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekarang, sisi lainnya Tuhan pakai kesulitan itu untuk mengajar kita. Ya. Biasanya adalah untuk memberikan kita kesempatan mengaplikasikan pengajaran yang diberikan kepada kita itu. Memberikan kita kesempatan untuk mempraktekkan pengetahuan yang kita dapatkan. Kalau misalnya jalanan mulus, tidak ada kesulitan apa-apa, maka ya sudah begitu saja kita menerima pengetahuan, oh ya begitu ya. Lalu apa? Tetapi apabila ada kesulitan, ada tekanan, nah disinilah kita membuktikan, kita ujian istilahnya. Ya, bukan cuma teori, tetapi sekarang saatnya mengisi ujian. Kalau mahasiswa atau yang masih sekolah, tahu kalau ujian ini menimbulkan stres, menimbulkan ulkus lambung, sakit mah, ya, menimbulkan mata merah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada tekanan. Tetapi pada saat kita ujianlah, maka kita perlu belajar. Benar nggak? Siapa di sini yang kalau ujian mau menghindari stres, saya nggak mau belajar, saya buang aja bukunya gitu. Nggak mungkin kan? Kalau kamu buang bukunya, memang pada waktu itu kamu tidak stres. Tetapi nanti pada akhir, waktu kamu terima raport, kamu terima nilai kamu, nah di situ kamu stres. Oleh sebab itu, sesungguhnya di mana ada kesulitan, itulah saatnya kita belajar firman Tuhan. Nah hari ini, saudara, tentu bukan hanya pandemi, bukan hanya lockdown, tetapi ada 1001 tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Ya. Dan tantangan-tantangan itu membutuhkan pengetahuan tentang firman Tuhan, pengertian tentang sifat Tuhan, pengetahuan tentang kesukaan Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Itu yang akan menjadi panduan kita melakukan, membuat pilihan, membuat keputusan. Jadi, kita perlu belajar firman Tuhan, hanya saja kalau zaman sekarang, kita tidak lagi mendapat wahyu seperti di zaman rasul-rasul, seperti di zaman nabi. Tidak, kita tidak mendengar lagi suara Tuhan di telinga kita. Kita tidak diinspirasikan suatu wahyu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengantisipasi semua kesulitan kita pada hari ini dan itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Setiap prinsip yang akan kita pakai menghadapi kesulitan hari ini bisa kita dapatkan di dalam Alkitab. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah belajar Alkitab, saudara. Nah, kebetulan sekarang lagi pandemi, bermunculanlah berbagai sarana untuk kita lakukan, belajar di rumah. Ya, belajar di rumah. Anak saya sekolah juga sekarang belajar di rumah. Jadi bukan hanya gurunya yang ngajar, tetapi orang tuanya mesti ngajar juga, karena orang tuanya di rumah masih jagain anaknya. Waduh, belajar di rumah nih.
Belajar di rumah caranya gimana? Oh, pakai Zoom katanya. Nah, ini bukan iklan, ini bukan endorsement ya. Ini cerita saja. Wah, lewat Zoom nih. Ini kalau pakai Zoom rupanya bisa tatap muka, bisa ngelihat gurunya bisa ngelihat muridnya, bisa pakai papan tulis, gurunya bisa tulis-tulis dan lain sebagainya. Jadi seperti biasa, hanya saja gurunya, teman-temannya itu digantikan oleh HP, digantikan oleh layar begitu. Tetapi pembelajarannya semua berlangsung seperti biasa. Harus masuk jam sekian, pulangnya jam sekian, ada jam istirahatnya. Kalau misalnya mau ke WC mesti bilang, Miss, boleh nggak saya ke belakang dan lain sebagainya. Semuanya seperti biasa, hanya saja di kamar sendiri atau di rumah sendiri. Oh, rupanya teknologi sudah begitu canggih. Nah, bagaimana dengan belajar firman Tuhan? Masakan kita kalah kepada anak SD yang sudah pinter memakai Zoom, yang sudah pinter pakai internet dan lain sebagainya untuk belajar? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda sedang menonton ini, berarti Anda memiliki sarana untuk belajar secara online. Karena ini kita streaming lagi online. Jadi kalau Anda sedang menonton ini, berarti Anda bisa. Nah, Grafe menyediakan berbagai sarana. Bukan hanya Anda bisa mengikuti kebaktian jam 10 pagi secara online di FB, ya. Nanti siang ya, kita juga ada acara Facebook Live ya, bersama dengan hari ini adalah Dr. Stephen. Tetapi hari Rabu kita ada juga kebaktian. Kemudian hari Kamis Pak Suhento ada pembahasan Alkitab setiap Kamis jam 7 malam. Itu lewat Zoom, Anda bisa bertanya sepuasnya di dalam acara Facebook Live jam 3 sore juga Anda boleh bertanya sepuasnya. Oh, ada banyak sekali saudara. Ada kelas-kelas online, karena sekarang dosen-dosen dirumahkan, akhirnya mengupload bahan pelajarannya ke YouTube. Nah, Anda bisa Anda bisa menonton, mendengarkan. Saya sendiri nanti akan mengupload bahan saya sebelum final test, jadi kalau Anda sudah hampir final test, nanti siap-siap bahannya akan muncul. Ya. Nah, Anda yang di rumah, Anda bisa mengikuti, setiap Senin malam ini Pak Stephen ini, Anda sudah bisa pantengin. Ya. Kalau Anda memiliki waktu, Anda bisa belajar. Dan ini jauh lebih convenient, jauh lebih mudah. Ya, Anda bisa melakukannya di rumah, di perjalanan, di mana saja, di kantor. Ya, ayah-ayah, bapak-bapak bisa melakukannya sambil mengendarai mobil, ibu-ibu bisa melakukannya sambil mendengarkan, bisa sambil masak di dapur. Dengarkanlah radio berita klasik. Ya kan, AM 828. Anda bisa dengarkan Through the Bible, Anda bisa dengarkan Mutiara Kebenaran. Sekarang Pak Suhento baru saja meluncurkan lagi Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Ya, baru 4 episode, tetapi akan ditambah lagi, akan diedit terus, akan direkam terus, akan diluncurkan. Nah, kalau Anda memiliki waktu, satu-satunya kendala, palingan, hanyalah Anda habis pulsa, habis data untuk nonton semuanya. Tetapi dibandingkan dengan pengetahuan yang Anda dapat, dengan manfaat yang kita terima, data berapa gigabyte itu tidak ada apa-apanya. Itu sangat bisa kita keluarkan. Karena kita akan mendapatkan pembelajaran akan firman Tuhan. Nah saudara, Anda sungguh beruntung bahwa Anda merupakan anggota jemaat dari GBIA Grafe yang menyediakan begitu banyak sarana. Anda bisa belajar ini, belajar itu, apapun yang ingin Anda pelajari. GBIA Grafe mampu menyediakannya untuk Anda. Bayangkan. Nah saudara, memang sekarang lagi ada kesulitan di luar. Tetapi justru karena ada kesulitan, maka tiba-tiba muncul banyak jalan, banyak kesempatan yang bisa kita raih. Belajar firman Tuhan. Yang ketiga sekarang yang terakhir, kesempatan dalam kesempitan. Kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Inilah saatnya. Katanya ladang sudah menguning, maka kita harus makin giat memberitakan Injil. Luar biasa sekali sekarang saudara, banyak orang takut mati. Ya. Kalau di zaman dulu Tuhan bilang, orang malas berkata, saya nggak mau keluar rumah, kenapa? Di jalan-jalan ada singa. Kalau sekarang nggak mau keluar rumah, kenapa? Karena di jalan ada yang batuk, ada yang bersin, ada yang ngeludah sembarangan. Takut. Tetapi, banyak orang takut mati, apa yang paling mereka butuhkan?
mereka paling membutuhkan Injil yang benar. Banyak orang cemas, banyak orang mencari kepastian hidup, banyak orang ingin mencari di mana kehendak Tuhan, ingin mencari penjelasan. Lalu kemudian banyak juga muncul guru-guru palsu. Di Afrika ada pendeta yang besar sekali, sampai disesatkan juga. Dan parahnya disesatkan oleh Roh Kudus lagi. Anda tahu ceritanya? Ada pendeta yang disesatkan oleh Roh Kudus. Katanya Roh Kudus berbicara kepada dia lalu berkata bahwa pandemi corona ini akan selesai tanggal 27 Maret. Lalu akhirnya tidak terjadi karena sampai sekarang masih terus berlangsung. Lalu akhirnya dia membuat pernyataan bahwa dia sudah ditipu oleh Roh Kudus. Saudara, ini namanya guru sesat. Ini guru palsu. Ada banyak sekali orang yang mencari kebenaran malah ketemu dengan guru yang palsu. Apa yang paling mereka butuhkan? Mereka paling membutuhkan kebenaran yang alkitabiah. Nah saudara, kebenaran itu ada di tangan kita pada hari ini. Ada di dalam pikiran kita. Ada di dalam saku kita. Kita memegang kebenaran itu. Dan kalau kita membagikannya, barangkali Tuhan yang tahu, ada orang di luar sana yang sedang mencari kebenaran. Dan Tuhan mau pertemukan dia dengan kebenaran. Siapa kendaraan yang bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran itu? Kalau di Kisah Para Rasul pasal 8, ada seorang sida-sida yang menempuh perjalanan ribuan kilometer ke Yerusalem. Dari Ethiopia sampai ke Yerusalem, saudara. Sampai di situ, dia cuma berhasil mendapatkan satu gulungan kitab Yesaya. Lalu kemudian, dia terpaksa pulang. Lalu dalam perjalanan pulang, dia membaca itu, tetapi tidak mengerti. Ya Anda kasih Alkitab ini kepada orang sembarangan di jalan, lalu suruh dia baca dari awal sampai akhir, juga kemungkinan besar tidak akan mengerti. Tetapi, sida-sida dari Ethiopia ini memiliki keinginan yang besar untuk mengerti. Dia membaca terus, dan Tuhan tahu. Lalu Tuhan cari-cari di mana ada orang, di mana ada hambaku yang akan kukirim untuk menjelaskan kebenaran kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Lalu Tuhan temukan, ada seseorang yang rajin, ada seseorang yang rela susah-susah, ada seorang yang rela untuk mempersembahkan dirinya, ada seseorang yang rela untuk pergi kemanapun. Buktinya dia sudah pergi ke Samaria. Buktinya dia sudah menginjil di Samaria. Buktinya dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Lalu kemudian Tuhan suruh Filipus, kamu pergi ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu kemudian dia pergi ke situ dan dia ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia itu. Nah saudara, hari ini kita tidak perlu seperti Filipus. Dan sekarang untuk saat ini, jangan bertatap muka. Anda pergi door to door, Anda ketuk pintu orang, lalu kemudian Anda mau berbicara dengan dia, mau menginjil langsung. Saudara, Anda ke depan pintu orang, Anda akan disemprot dulu. Anda belum sempat bicara apa-apa, baru ketuk, tok, 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 halo, langsung disemprot. Disemprot apa? Disinfektan. Sekarang saatnya kita bukan lagi door to door penginjilan. Tetapi kita pakai ini, jempol kita. Pakai jempol. Kita share. Kita bagikan. Kita kasih link. Barangkali ini adalah saatnya di mana ada teman kita yang jauh, yang tadinya mau kita undang datang menghadiri kebaktian bersama-sama kita. Tetapi ada halangan. Sekarang apalagi halangannya, tinggal kasih dia link di Facebook Grave. Oh, di halamannya begini, ikuti streaming jam sekian. Ayo nonton sama-sama. Kita nonton sama-sama. Ini sudah hampir jamnya. Kita teleponin, kita tambahkan. Kalau Anda ingin tahu tentang kebenaran Alkitab, maka ikuti kebaktian dari jemaat ini. Kebaktian di gereja Grave. Ini memberitakan kebenaran. Kita tambahkan, kita kasih tahu sama orang-orang, kita tambahkan. Kalau Anda ingin tahu tentang kebenaran yang tidak diwarnai dengan mistik-mistikan, tidak ditambahi, dibumbui dengan janji-janji berkat, janji kesembuhan, dan lain sebagainya, Anda dengarkan khotbah di mimbar GBI Grave. Siapa tahu di luar sana ada orang yang memang sedang mencari kebenaran,
Ingat Tuhan berkata bahwa ladang sudah menguning. Barangkali inilah saatnya di mana mereka akan bertemu dengan kebenaran. Barangkali inilah saatnya anggota keluarga kita akan diselamatkan. Barangkali inilah saatnya timbul rasa ingin tahu di dalam hati mereka tentang kebenaran. Siapa tahu? Tetapi kita punya kesempatan itu untuk memberikan kebenaran yang kita miliki, membagikannya. Oh saudara, ada banyak, ada kebaktian kita, ada khotbah-khotbah yang sudah direkam, yang sudah dimasukkan ke radio, dimasukkan ke YouTube. Ada juga seminar-seminar yang sudah dimasukkan ke dalam USB, saudara. Ada blog kelas yang sudah dimasukkan ke dalam USB, tinggal diputar saja. Ada pembahasan tentang topik-topik kekristenan yang singkat-singkat, dan Pastor Hento sedang membuat lebih banyak lagi. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa kita bagikan kepada orang. Nah, siapa tahu, saudara, itu menjadi suatu benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, kita memiliki kesempatan itu. Kita bisa ambil bagian. Kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa menyelamatkan orang. Dan ini menjadi suatu kesempatan bagi kita. Di mana orang memang sedang mencari hal-hal ini di internet. Selama beberapa minggu berturut-turut. Jam 8 lewat, jam 9 lewat. Kadang-kadang saya iseng mau ngelihatin seperti apa sih tanda kutip ibadah online di gereja-gereja lain. Saya melihat, oh mereka melakukan ibadah dengan cara begini, ada yang caranya begitu. Hanya sebagai perbandingan saja. Lalu saya dapatkan bahwa rupanya sekarang tiba-tiba jadi ada banyak gereja yang memunculkan kebaktian mereka secara online. Jadi banyak sekali. Mau di-search semua gereja namanya dari macam-macam denominasi, ada semua. Dan banyak orang yang menontonnya. Artinya sekaranglah saatnya di mana orang-orang sedang membutuhkan dan orang-orang sedang mencarinya. Maka Anda bisa ikut ambil bagian dan menyampaikan kebenaran yang kita miliki kepada orang yang sedang mencarinya. Nah, saudara, ini adalah kesempatan di dalam kesempitan sekarang ini. Kita bisa memiliki aktivitas rohani di dalam rumah. Kita bisa belajar firman Tuhan. Dan kita bisa memberitakan Injil dari rumah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Walaupun adanya pandemi dan ada kesulitan, ada larangan untuk berkumpul dan lain sebagainya, kami tetap ingin bersatu di dalam hati dan pikiran kami. Bersatu di dalam kebenaran. Bahwa kami tahu selama kami memiliki satu tujuan yang khusus, satu tujuan yang sama, yaitu tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami akan tetap berkumpul di dalam hati kami dan kami akan tetap melaksanakan fungsi dari jemaat ini. Yaitu untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan untuk memberitakan kebenaran ini kepada semua orang. Kami ingin berdoa supaya Engkau yang memelihara kami masing-masing dan kemudian memberikan kami kesempatan untuk belajar dan untuk mempraktekkan hasil yang sudah kami pelajari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.